أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa hamalan wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para bapak, para ibu. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang senantiasa terus insya Allah kita syukuri dan senantiasa kita manfaatkan dalam ketaatan insya Allah. Dan semoga nikmat-nikmat itu, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan akan senantiasa berada dalam jiwa diri kita ini sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan at-takdzibu bil qadar, yaitu mendustakan takdir. Yang sempat kemarin kita bahas sedikit setelah kita membahas tentang al-manu wal adha, yaitu menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang telah diberikan infak atau sedekah. Yang mana dari pembahasan kemarin kita mengambil pelajaran bahwasanya ada hal yang bisa membatalkan amalan kita, terutama amalan sedekah, yaitu ketika seseorang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala yang awalnya Masya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, murni ingin mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena dia menyebut pemberian itu, kemudian dia menyakiti seseorang yang telah dia beri dengan mengungkit-ungkit, maka ini termasuk pembatal sedekah atau pembatal amalan. Kemudian pembatal amalan selanjutnya yaitu at-takdzibu bil qadari, yaitu mendustakan takdir. Mendustakan takdir ini termasuk salah satu daripada pembatal amalan. Masya Allah, kemarin kita sebutkan ada 3 orang yang tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diterima keadilannya. Artinya ketika dia berbuat adil, tidak diterima sama Allah. Ketika berbuat amal soleh, tidak diterima sama Allah. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya salah satu ada 3 orang la yaqbalullahu minhum sorfan wala adla, yang mana Allah tidak menerima dari mereka itu amalannya, baik itu amalan yang sifatnya perintah Allah mahdhah, berupa sholat, zakat dan seterusnya, atau amalan-amalan sosial, pemberian dan yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka. Wa mannanun, dan orang yang menyebut-nyebut pemberian menyakiti. Wa mukadzibun,
bil qadari, dan orang yang mendustakan takdir. Ini 3 kriteria orang yang tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mannan sudah kita bahas. Yang mukadzibul qadar, yang ini akan kita bahas, dan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pentingnya menjaga sholat, lebih-lebih sholat asar, ya. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat, terlebih sholat asar, maka runtuh seluruh daripada amalannya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bentuk mendustakan takdir itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, tipe orang yang mendustakan takdir itu adalah mereka yang mengingkari adanya takdir, sama sekali diingkari. Tidak percaya sama sekali kalau adanya yang mengatur alam semesta ini, adanya yang menakdirkan, ya, memberikan sebuah takdir, ya, keputusan, ya, sama sekali. Maka orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang ilhad, orang yang memiliki sifat kufur dan dia tak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, jelas seperti ini, maka masuk kepada kekufuran. Ada orang yang sifatnya dia mengingkari takdir itu seperti orang-orang Majusi, yaitu dia mengingkari adanya takdir yang baik-baik saja, namun takdir-takdir yang buruk dia tidak meyakini itu datangnya dari Allah. Padahal, ya, kita lihat kembali dalam hadis Jibril, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang rukun iman. Maka yang terakhir adalah wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Artinya takdir yang buruk itu dari apapun, ya, musibah atau bahkan waliyadzubillah seseorang melakukan kemaksiatan, itu adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada yang, ya, menolak takdir, ya, mendustakan takdir seperti orang-orang Mu'tazilah, yaitu orang tidak mempercayai atau tidak meyakini ilmunya Allah, menganggap Allah tidak mengerti apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, ya. Terlebih yang akan terjadi. Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menganggap bahwasanya apa yang akan terjadi tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, mendustakan yang seperti ini pun salah. Tidak boleh. Dan ini bisa meruntuhkan amalan-amalan. Ya. Atau bahkan, ya, sekedar mengatakan seandainya aku tidak melakukan ini dan itu, pasti akan begini dan begitu. Masya Allah. Sekedar melakukan, seandainya aku nggak melakukan ini, pasti akan terjadi ini dan itu. Walaupun ini tingkatannya mungkin ringan, tapi ini adalah jalan pembuka was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Pembuka jalan syaitan menggoda kita. Karena seseorang ketika mudah melakukan, seandainya begini dan begitu, akan berandai-andai dan akan lama-terlama terseret kepada mengingkari takdir. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa in asobaka syai'un fala taqul, jika salah satu dari kalian, jika kalian tertimpa sesuatu, fala taqul, maka janganlah mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan itu, pasti akan terjadi ini dan itu. Nah, ini termasuk juga bisa menyebabkan orang semakin, ya, mendustakan takdir. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al.
Akan tetapi katakanlah, ya ini semua adalah takdir Allah, ini adalah kehendak Allah. Kemudian jika seseorang melakukan hal seperti itu, la fataha amalus syaitan, sungguh akan menjadi tempat dibukanya amalan-amalan syaitan. Artinya syaitan itu bisa mudah untuk menggoda orang yang banyak melakukan atau berucap atau berprasangka seandainya aku ini dan itu maka akan begini dan begitu. Orang beriman mengatakan bagaimana ketika tertimpa pada dirinya musibah, ketika itu sudah terjadi, dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini semua takdir Allah, ini semua kehendak Allah, ini semua takdir yang Allah berikan kepadaku. Sudah cukup. Ya, jadikan pelajaran. Tidak perlu menyesali ya, atau bahkan mengungkit lah seandainya begini pasti begitu. Tidak. Itu adalah bagian daripada takdirnya Allah. Sebagaimana yang mu'alif katakan, ya, apa yang menimpa kita lam yakun liyukhti'ahu, tidak akan mungkin salah. Wa anna man akhta'a lam yakun liyusibah, dan apa yang tidak kena kepada kita tidak mungkin kena kepada kita. Itu adalah iman kepada takdir. Ya, maka kita diminta oleh Rasul, bagian daripada iman terhadap takdir itu apa? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Panjenengan Bapak Ibu sekalian pegang ya sabdanya Rasul ini. Engkau beriman dengan takdirnya Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Tidak milih. Seperti orang apa tadi? Orang-orang Majusi. Orang Majusi milih. Wah, masa sih kok menghendaki seperti ini? Wah, masa sih kok menghendaki seperti itu? Enggak. Ya, apapun yang menimpa adalah bagian daripada takdirnya Allah. Namun Allah memang memberikan sebab atas takdir-takdir tersebut. Apakah takdir itu diciptakan Allah serta-merta? Ya, tidak. Ya, di dunia ini pasti Allah berikan sebab, musabbib. Ya. Entah karena tangan manusia, entah karena dosa manusia, entah karena dia melakukan sebab tertentu, akhirnya takdir itu sampai kepada dia. Jadi gampangannya begini Bapak Ibu sekalian, kita ditakdir Allah lapar, begitu ya. Kemudian setelah ditakdir Allah lapar, kita ditakdir kenyang. Maka apakah moro-moro kita kenyang begitu tanpa makan? Boten ya. Pasti ada namanya sebab. Ada namanya sebab. Bisa berupa makan yang kita nanti sebut dengan ikhtiar, bekerja, dan seterusnya sampai akhirnya Allah menentukan apa? Takdir kita. Maka dalam hadis yang dalam Arba'un An-Nawawiyah itu tentang penulisan takdir kita ketika di zaman rahim itu, di alam rahim, bikatfi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Ada 4 perkara yang Allah tulis di sana. Ditulis rizkinya. Nah, rizki itu datang apakah moro-moro ada di hadapan kita? Enggak. Ada sebabnya. Dilahirkan oleh siapa? Minimalnya itu dulu. Ya, jadi anaknya siapa? Itu dulu. Kemudian melakukan usaha seperti apa? Kemudian di situ juga ada takdirnya masing-masing. Demikian juga ajal begitu. Ya. Dari ajalnya dia menerima takdir berupa sakit. Qaddarullah wa ma syaa fa'al, itu bagian daripada takdirnya. Akhirnya dia wafat ya, karena sakit tertentu. Sebagaimana Rasul ya, banyak diriwayatkan daripada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Efek daripada racun yang dimasukkan oleh perempuan Yahudi yang menyuguhkan ketika Rasul akhirnya menjadi bagian daripada sebab sakitnya Rasul. Itu adalah efek daripada racun yang diberikan perempuan Yahudi yang dimasukkan di paha kambing yang kesukaan Rasul itu. Berefek ternyata sampai akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, walaupun tidak langsung sakit, tapi banyak para ulama berpendapat itu adalah bagian daripada sebab. Ya. Padahal Rasul ya utusan Allah. Ketika mendapati sebuah kesalahan pasti langsung diingatkan oleh Allah. Tapi apa? Allah menjadikan sebab itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Rasul imani itu adalah bagian daripada takdirnya Allah. Nah, kita juga begitu. Wah,
lek gak mangan iki mungkin aku gak ngene. Nah, itu hati-hati. Nggih, Bapak Ibu, hati-hati. Betul. Ya. Karena khawatir ketika kita berkata seperti itu membuka pintu syaitan. Akhirnya goda syaitan. Iya, ngeluh saja, iya, protes saja sama takdirnya Allah. Iya, begini dan begitu. Akhirnya seakan-akan mengatakan Allah nggak tahu apa yang akan terjadi. Seperti katanya Mu'tazilah. Waliyadzubillah. Nah, seperti ini maka termasuk takdzib, ya, takdzib bil qadar, yaitu mendustakan takdir. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja yang perlu kita yakini daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maratibul iman bil qadar itu ada 4. Ya, biasanya para ustadz ketika menjelaskan tentang iman dengan takdir itu pasti ada 4 komponen ini, maratibul iman bil qadar, untuk menjelaskan bagaimana takdir ini bisa kita imani secara sempurna. Yang pertama adalah kita iman dengan ilmu Allah. Kita iman dengan ilmunya Allah. Artinya Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Tahu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu iman dengan kitabatullah. Iman dengan apa yang Allah telah tulis di Lauhil Mahfuz. Jadi iman terhadap apa yang Allah telah tulis di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan makhluk itu pena. Iya. Pertama kali menciptakan makhluk itu pena. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluknya itu al-qalam. Pena, faqala lahu. Kemudian Allah berfirman kepada si kolam tadi, si pena tadi, uktub, tulislah. Faqala, kemudian si pena tadi menjawab, Rabbi, wa madza uktub, wa madza aktub, dan apa yang aku akan tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Tulislah takdir-takdir dari segala sesuatu semenjak pena diciptakan, diminta untuk nulis takdir, dan tulislah segala sesuatu. Artinya tidak mungkin dari hidup kita ini tanpa adanya kitabatullah sama ilmu Allah, nggak mungkin. Hatta taqumas saah, sampai berdirinya kiamat. Saya ditakdir duduk, ditakdir taklim dan seterusnya. Ada takdirnya masing-masing, Bapak Ibu. Bukan ditakdirkan fajaatan, barusan ini bukan. Tapi sudah dari zaman azali sudah ditakdir. Dalam hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, yaitu ya, inna maqadiral abadi ya yuktabu khamsina alfasanah min qabli khalqis samawati wal ardh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya takdir hamba ini telah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi nggak mungkin meleset sama sekali. Dan nggak mungkin ditakdir itu fajaah. Fajaah itu dadaan, itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Ah, tak takdir sekarang nggak. Hanya saja pada proses penetapan takdir itu di alam janin, di alam rahim, itu memang bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun, itu ketika saat mulai menentukan, nah si janin fulan inilah yang akan menerima bagian daripada takdir yang dulu telah ditulis. Jadi tidak mungkin meleset sama sekali, Bapak Ibu, masalah takdir kita ini. Masya Allah ya. Sekali lagi ya, diulangi kembali sabdanya Rasul, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Panjenengan kalau nanti ya diresapi betul-betul sabdanya Rasul, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, pasti ya menerima apapun dari Allah ya, termasuk nanti orang ini ahli surga atau ahli neraka. Kalau begitu bagaimana, Ustaz? Apakah nggak beramal saja, nunggu aja, Ustaz? Enggak, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, tadi takdirnya Allah akan di sana ada sebabnya. Sebab dijadikan.
Dan sebab itulah menjadikan seseorang kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan terhadap apa yang dia menuju takdirnya. Dia termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ditulis dia termasuk orang bahagia. Si fulan ini akan menerima takdirnya sampai menuju surga. Tapi ketika dia termasuk ahli syaqi, orang yang bersedih tadi, ditulis perjalanan hidupnya orang-orang yang sengsara, kasihan. Ya. Waliyadzubillah. Ada sebabnya masing-masing. Tapi nanti kita akan, tapi cukup ya. Kalau tidak cukup, ya sampai dengan tadi itu tarkus sholatil asar. Di pembahasan setelah tarkus sholatil asar itu ada namanya ta'ali 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong mendahului kehendak Allah. Itu juga termasuk apa? Membatalkan amal. Misalkan dilihat, wah orang ini kok beramal jelek terus mengatakan, demi Allah kamu tidak masuk surga, kamu masuk neraka. Ini tidak boleh. Ya. Nah tadi Ustaz, orang akan dimudahkan dengan apa yang dia diciptakan, betul. Namun tidak boleh mendahului apa yang menjadi kesudahan, dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kita dalam rangka bukan menghakimi orang lain, tapi dalam rangka memeriksa diri kita. Nah, kalau misalkan itu kebaikan, dimudahkan dalam kebaikan, kita husnudzon kepada Allah, semoga kita ini termasuk apa? Ahli yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ini juga perlu kita renungkan. Man arada bi 'abdihi khaira ista'malahu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, dia dijadikan beramal. Apapun itu amalannya, dijadikan senang datangi jamaah, didatangkan senang pengajian, didatangkan senang bantu kaum muslimin lainnya, dan seterusnya. Dijadikan senang dia, dijadikan dia gampang beramal. Maka tadi balik kepada seseorang yang dijadikan mudah dalam beramal, ya ini bagian daripada sebab, ya, sebab yang mungkin Allah akan menjadikan dia bagian daripada orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dan termasuk orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua Bapak Ibu, yaitu kitabatullah. Kemudian selanjutnya yaitu masyiatillah, kehendak Allah. Dalam sebuah takdir itu ada kehendak Allah, bukan kehendak yang lain. Bukan seperti orang-orang penyembah api ya tadi itu. Takdir baik-baik itu kehendaknya ya siapa gitu ya, dewa siapa. Takdir buruk kehendaknya dewa siapa. Tidak begitu. Tidak. Allah yang menakdirkan apapun yang terjadi itu. Ya. Maka kehendak Allah ini sifatnya adalah haknya Allah. Kita tidak protes-protes sudah. Ya. Kita tidak protes-protes. Ada anaknya Nabi itu. Ya, Nabi Nuh. Ya. Iman Nabi Nuh dengan takdir. Punya anak, ya para ulama menyebut di antara namanya Kan'an. Ini anaknya Nabi ini. Kalau kita mungkin ini anaknya Syekh, anaknya Kiai ini. Kok bisa jadi seperti itu? Ya sudah, kehendak Allah. Nah, kehendak Allah. Ya. Tapi ya sekali lagi kita senantiasa berdoa kepada anak keturunan kita, semoga menjadi bagian daripada ahli sholihin. Ya. Ahli sholihin, mukminin. Ya seperti itu. Ini gambaran saja bahwasanya memang itu kehendak Allah. Tidak pandang anaknya Nabi. Ya. Kalau memang itu kehendak Allah, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, kita tidak suka gitu. Ya sudah, itu bagian takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hidup akan tenang ya. Hidup akan setelah anak ikhtiar, setelah kami sudah berusaha, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki seperti sekarang ini. Maka qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Yang ketiga Bapak Ibu nggih. Jadi yang pertama apa? Ilmullah nggih. Ilmunya Allah. Yang kedua kitabatullah. Ya, apa yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga masyiatillah, yaitu kehendak Allah. Kemudian yang keempat yaitu
annallaha ta'ala khaliqu kulli syai. Bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu. Semua ini yang menciptakan Allah. Tidak mungkin semuanya ini terlepas daripada apa yang Allah ciptakan. Menciptakan itu kalau dari sisi bahasa itu begini Bapak Ibu. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada itu khalaqa. Menjadikan yang tidak ada sama sekali menjadi ada itu khalaqa. Ada dalam bahasa Arab itu sona'a, membuat. Jadi dia punya bahan baku kemudian dibuat. Kita membuat roti maka ada bahan bakunya. Dari gandum kah, dari air kah, dari telur kah? Yang semuanya itu bahan baku datangnya dari Allah. Baik. Yaitu semua yang ada di dunia ini, bagian daripada takdir ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan amalan kalian. Bahasanya gitu, yang menciptakan amalan kalian. Yang kita amalkan sekarang ini menjadi sebuah jalan untuk menuju takdir kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada perkataan bagus ya dari Ibnu Abbas. Ini saya nukil dari Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah. Bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan al-qadar, takdir itu nizamut tauhid. Ini adalah aturan dalam mentauhidkan Allah. Faman wahhadallaha wa amana bil qadar. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, maka dia juga akan beriman dengan takdir. Satu paket. Karena ini adalah bagian daripada aturan orang yang mentauhidkan Allah. Tamma tauhiduhu, maka dia akan sempurna tauhidnya. Wa man wahhadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, wa kadzdzaba bil qadar, kemudian dia mendustakan takdir, naqada takdzibuhu tauhidahu, akan menghilangkan rasa mendustakannya kepada takdir itu ketauhidannya. Artinya ya waliyadzubillah bisa sampai jatuh kepada kekufuran jika itu seperti yang diyakini bahwasanya ya Allah nggak tahu, Allah nggak berkehendak, waliyadzubillah dia mengatakan seperti itu, beritikad seperti itu. Allah juga tidak ngerti apa yang aku lakukan, yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan, waliyadzubillah. Ini termasuk mencacati ketauhidan dan bisa jatuh kepada kekufuran dan menjadi lenyaplah amalan-amalan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iman terhadap takdir. Kemudian di akhir pembahasan ini muallif ya membawakan sebuah riwayat ya, yang perlu kita baca insyaallah. An Yahya ibn Muammar rahimahullah taala. Dari Yahya ibn Muammar, semoga Allah merahmatinya. Beliau termasuk salah satu tabi'in. Mengatakan kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah. Adalah orang yang pertama kali tajarru, lancang berbicara tentang takdir. Ya. Dalam hal ini ada di lingkungan Basrah adalah Ma'bad ibn Juhani. Salah satu tokoh namanya Ma'bad ibn Juhani. Setelah saya cari Ma'bad ibn Juhani ini tentang profilnya beliau. Dalam ilmu hadis, beliau ini dianggap sikoh, Bapak Ibu sekalian. Beberapa ulama hadis menganggap beliau ini sikoh. Sikoh itu terpercaya. Namun terakhir-terakhir dikatakan beliau ini mudil, orang yang menyesatkan, dhalun mudilun, orang yang sesat dan bisa menyesatkan. Gara-gara pendapatnya tentang takdir yang menyelisih apa yang diyakini oleh para sahabat. Nah, beliau ini termasuk tabi'in besar aslinya, orang yang dekat masanya aslinya. Artinya jika pemahaman beliau ini di atas ahli sunnah, beliau dekat atau namanya tabi'in besar. Karena sahabat pada waktu itu masih banyak yang hidup. Kemudian beliau si Yahya tadi itu ya, Ibn Muammar melakukan perjalanan haji dan umroh. Kemudian beliau si Yahya tadi mengatakan kepada temannya namanya Humaid ibn Abdurrahman, mengatakan begini, laulaqina ahadan min ashabir rasul fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Jika aku ketemu dengan salah seorang sahabat ketika dia melakukan haji dan umrah ini,
maka aku akan tanya kepada salah seorang dari mereka tentang apa yang dilakukan, apa yang diyakini orang-orang Basrah, lebih-lebih yang diyakini oleh Ma'bad al-Juhani tadi. Fawaqafa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, maka ketemulah dia dengan Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn al-Khattab, dakhilan fil masjid, ya, dia di dalam masjid. Kemudian beliau berdua ini duduk di antara sahabat Abdullah ibn Umar, memang terkenal. Nggih. Abdullah ibn Umar, nggih. Monggo kalau misalkan ada ini salat, nggih. Silakan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Baik. Jadi tadi ya, Yahya dan sahabatnya Humaid tadi duduk ya di antara Abdullah ibn Umar di dalam masjid. Kemudian bertanya. Salah satu seorang mereka bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, zahara qablana nasun yaqra'una al-Qur'an." Ada nampak di antara kita itu orang-orang manusia yang dia membaca Al-Qur'an. Artinya dia orang beriman, Bapak Ibu. Selain orang beriman, ya baca Al-Qur'an. Kemudian dia menuntut ilmu juga seperti halnya kita menuntut ilmu. Fadzakara min sya'nihim. Kemudian dia menyebutkan pendapat orang yang pengikutnya Ma'bad ibn Juhani tadi. Ya, menyebutkan pendapatnya yang salah tentang takdir tadi. Kemudian dijawablah oleh Umar, jika seperti Abdullah ibn Umar, jika memang seperti itu yang dikatakan oleh orang yang tadi mengatakan tentang takdir, maka dia mengatakan bahwasanya amalannya tersebut akan lenyap. Amalannya akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia mengatakan inni bari'un minhu. Dan dia mengabarkan sesungguhnya aku berlepas diri dari orang yang menyalahi takdir atau berpemahaman tentang mendustakan takdir. Ya. Dan mengatakan lagi walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, lau anna li ahadihim, kalau seandainya ada dari salah satu seorang mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Kita bayangkan emas ya. Satu mimbar gini saja sudah luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Itu berapa tahun nambangnya. Ini menginfakkan gunung emas, dalam hal ini adalah gunung Uhud. Fa anfaqahu ma qabbalallahu minhu. Jika dia menginfakkan dengan emas gunung Uhud tadi, menginfakkan ya sebesar gunung Uhud emas tadi, maka ma qabbalallahu minhu. Dia tidak akan diterima oleh Allah amalannya, infaknya tadi. Hatta yu'mina bil qadar, sampai dia iman dengan takdir. Itu kata Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Aku berlepas diri darinya, ya. Dan seandainya dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi penting Bapak Ibu sekalian ya. Terlebih lagi untuk menyempurnakan keimanan kita dengan takdirnya Allah tadi, maka kita harus meyakini takdir ini dengan tepat, jangan setengah-tengah. Yang kemarin tadi kita sebutkan yaitu apa? Iman dengan takdir adalah iman dengan ilmunya Allah, ya, kitabatullah, iman dengan masyiatillah, kehendak Allah, dan juga iman dengan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Baik, ma'asyiral ikhwah wa asyiral muslimin, para Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Ini adalah amalan yang ketiga kalau ditulis ya. Amalan yang keempat ya. Amalan yang keempat yang bisa menghancurkan, membatalkan amalan. Selanjutnya yang kelima yaitu tarkus sholatil asri, yaitu yaitu meninggalkan sholat asar.
ini bisa menghancurkan amalannya, membatalkan amalannya. Kenapa hanya sholat asar, Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya bukan sholat asar saja, ya. Apalagi meninggalkannya itu dengan keyakinan tidak wajibnya sholat. Ini lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Bisa jatuh kepada kekufuran. Kalau kufur ya sudah, kembali kepada apa yang kita telah bahas. Siapa yang kufur dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya, tidak mau melakukan, maka telah batal semuanya. Amalannya termasuk orang kafir. Nah, namun ada penyebutan secara khusus, yaitu tarku sholatil asar, yaitu meninggalkan sholat asar. Ya, karena meninggalkan sholat asar ini banyak riwayat dan ada kekhususan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran nantinya. Taib. Amarallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu muqimis sholah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang mendirikan sholat bil muhafadzati alaiha, dengan menjaga sholat. Perintah Allah dalam Al-Quran, panjenengan coba ya, nanti bisa membaca Al-Quran kemudian diresapi artinya ya. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita sholat itu muhafadzah, menjaga, bukan sekedar mendirikan, tapi pada tingkatan muhafadzah, yaitu apa? Menjaga. Wa khassa min bainiha sholatul wusta, dan dikhususkan kembali yaitu as-sholatul wusta, yaitu sholat yang tengah. Bapak Ibu sekalian, sholat yang tengah ini diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, dan juga nanti disebutkan dalam sabdanya Rasulullah SAW tentang khususnya sholat al-wusta ini, sholat asar. Sholat asar. Nah, kenapa disebut sholat wusta? Ya, dalam Ibnu Katsir dikatakan karena sholat ini diantara dua keadaan hari. Kalau asar itu kan diantara subuh dengan duhur. Ya, artinya itu adalah awal hari dari pagi sang siang. Kemudian diantara juga maghrib dan isya, yang mana itu termasuk daripada bagian malam. Makanya dikatakan sholatil wusta. Walaupun sebagian daripada ulama ada yang berpendapat, wah, sholatil wusta ini sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena beratnya melakukan sholat subuh. Namun pendapat ini marjuh, pendapat ini tidak dikuatkan. Ada yang mengatakan sholat zuhur karena berada tengah daripada hari, yaitu dikerjakan saat setelah matahari lingsir. Apa lingsir itu? Bergeser, ya, bergeser. Jadi dikatakan sebagai sholatil wusta zuhur ini. Tapi pendapat ini sekali lagi juga marjuh, pendapatnya tidak kuat. Yang lebih kuat, dan ini termasuk pendapat jumhur, dan nanti juga dikuatkan dalam hadis, ini adalah sholat asar. Baik, dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawati, jagalah sholat. Pakai bahasa jaga, karena sholat ini dawam, Bapak Ibu sekalian. Tidak sekali mengerjakan kholas, enggak. Tapi harus terjaga. Terjaga biar bisa dikerjakan di waktunya. Awal waktu, maka ahsan, lebih baik. Kecuali memang beberapa sholat-sholat yang ada pengkhususan mengakhirkan waktu sholatnya. Walaupun tidak akhir, mepet-mepet mau habis ya Bapak Ibu. Maksudnya ini mengakhirkan karena memilih waktu yang lebih bisa menjalankan sholat dengan baik, dengan khusyuk. Ya, karena diantara ya ada sholat duhur itu Rasul pernah bersabda abridus sholat, jadikan sholat ini lebih dingin. Artinya tidak dikerjakan waktu matahari berada tepat, walaupun itu sudah geser ya Bapak Ibu. Tidak panas-panasnya bahasanya gitu, tidak panas-panas, agak geser, biar apa? Biar sedikit agak tidak panas gitu. Kalau zaman kita tidak ngefek kayaknya Bapak Ibu, nggak ngefek. Di dalam masjid ya ada atapnya, ada AC-nya, masya Allah, alhamdulillah. Ada AC-nya, apalagi sekarang, masya Allah. Tidak ngefek ya. Kalau tidak ngefek ya semoga ya kita bisa mengerjakannya lebih tenang ya.
Tapi apakah sabda Rasul seperti itu akan senantiasa bisa kita amalkan? Ya, masih bisa kita amalkan. Ya, masih kita bisa amalkan. Bukan berarti sabdanya Rasul itu dimansuh dengan keadaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi sudah keberlanjut ngomong soalnya. Oh, berarti kalau misalkan sudah dingin tidak usah sabda Rasul itu akan masuk, akan dihapus, enggak. Sabda itu akan tetap ada. Ya, tetap dijadikan sebagai patokan. Ya. Namun ya, kalau misalkan sholat di awal waktu itu, ya, jumhur ulama mengatakan ini afdal. Ini afdal. Ya, asal masuk waktu-waktunya sholat. Maka bentuknya itu Bapak Ibu sekalian, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga. Jaga. Terlebih lagi mohon maaf ya, mengingatkan ibu-ibu barangkali di rumah karena nggak ada kewajiban ke masjid, barangkali Bapak Ibu wah nanti aja dulu. Maka panjenengan masih kena dengan sabda ini, firman Allah ini, hafidhu ala sholawati. Jadi dijaga di awal waktu. Ya kecuali memang ada beberapa kesibukan-kesibukan tertentu. Tapi ya bagi seorang yang beriman, ya kesibukan apa lagi sih yang paling kita utamakan kalau enggak sholat? Ya seperti itu. Kalau bapak-bapak walaupun ya ada jamaah tetap perlu diingatkan, ya biar adil. Bapak Ibu sekalian, ya sholat awal waktu ya ketika menghadiri jamaah itu lebih selamat sudah, ya lebih selamat. Ya, sambil menunggu sholat yang menunggunya saja terhitung sholat. Ya. Wassalatil wusta, dan sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat karena Allah qanitin dengan khusyuk, dengan memperhatikan rukun wajib dan sunnahnya. Ya, rukun-rukun sholat kembali kita ya datangi dengan penuh kesempurnaan. Apalagi bisa kita tambahi sunnah-sunnahnya. Baik, apalagi kita datangi sholat yang hukumnya sunnah. Oke. Jadi sholawati di sini ya, hafidhu ala sholawati, hukumnya adalah kewajiban sholat maktubah, sholat yang wajib, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian ditarik kepada sholat-sholat yang sunnah, ya boleh saja, tidak masalah. Maka di sini juga sholat-sholat sunnah, ditambahi sholat rawatib, sunnah rawatib, yang jumlahnya itu 10 atau 12. Monggo diistiqomahkan masing-masing. Oke. Ibu-ibu juga bisa. Oke. Monggo silakan. Ya. Kalau dalam sabdanya Aisyah itu dikatakan 10 Bapak Ibu. Dikatakan apa? Bunia lahu baitan fil jannah. Dia akan dibangunkan rumah di surga. Barang siapa yang bisa menjaga 10 sholat, para ulama mengatakan ini adalah sholat rawatib, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. 2 qobliyah subuh, 2 atau 4 qobliyah asar. Namun ada yang mengatakan hanya 2 saja. Kalau 2 nanti 10, karena 2 qobliyah asar, 2 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, kemudian asar tidak ada. Kalaupun ada sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid menunggu sholat, tidak masalah. Ba'diyahnya tidak ada. Ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya. Pinten nih? 10 nih. 2 sama 2. Nggih. Ditambahi 12. Ya. Isna asyar karena berhubungan dengan hadis Aisyah. Afan. Yang di hadis Aisyah niku isna asyar Bapak Ibu, 12. Yang wajib bukan yang wajib, yang sunnah muakkad itu 10. Nah, makanya di duhur itu ditambahi berapa? 2. Jadi 4. 2 kali salam, 2 kali salam. Monggo. Atau selain daripada itu, boleh saja. Mungkin dia katutkan atau ikutkan di sholat duha. Monggo silakan. Yang penting sehari dia itu melaksanakan 12 rakaat. Man shalla isna asyara fi yaumin wa lailatin bunyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat ya dalam sehari malam 12 rakaat, maka dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Baik. Selanjutnya ya, dalam hadis dikatakan seperti ini. An Abi Malih Amir ibn Usamah ibn Amir al-Hudhali qala kunna ma'a Baridah fi ghazwati fi yaumi
Ghaim. Dulu kami bersama Baridah. Dulu kami bersama Buraidah. Ya. Kemudian beliau ya cepat-cepat sholat asar. Kemudian beliau cepat-cepat sholat asar dan menginginkan agar mereka itu cepat-cepat sholat asar. Kemudian dia mengatakan dengan sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man taraka sholatal asri faqad habata amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia lenyap amalannya. Waliyadzubillah. Meninggalkan akan lenyap. Ya. Maka dari itu, ya, ini peringatan bagi kami para jamaah sekalian, kita semuanya. Moga-moga pertama jaga sholat, lebih-lebih sholat asar, bisa batal amalannya. Ya. Kalau ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat, ya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholatnya lalai, nggak menjaga tadi itu. Kemudian sholat itu termasuk tiang agama dan termasuk amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat itu sholatnya. Fa in sholahat, maka ketika sholatnya ini baik, sholaha sairu amalihi, maka amal yang lainnya baik. Wa in fasadat, dan jika buruk sholatnya, fasada sairu amalihi, maka buruk juga seluruh amalannya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, kadang orang kita itu takjub dengan akhlaknya. Ada orang akhlaknya baik sekali, ya, la qadarullah, semoga tidak ada yang seperti ini. Ternyata ninggalin sholat. Maka kita katakan, jika sama Allah saja nggak berakhlak, maka seperti ini akan tidak bisa dikatakan dia orang baik. Mungkin akhlaknya baik sama saudaranya, sama tetangganya baik, namun meninggalkan sholat, maka waliyadzubillah, seperti ini bisa, ya, termasuk orang-orang yang tidak berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlak kepada Allah yaitu menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis Tirmidzi dan hadis An-Nasa'i, ya, hadisnya terkenal, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, ini bainal kuffar as-shalah. Garis antara kita dengan orang-orang kafir itu as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kufur. Terlebih salat asar, ya. Ada hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang salat asar. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disibukkan dalam perang Khandaq. Sudah ini Bapak Ibu, sudah dan belum, ya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disibukkan dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan sibuk banget Bapak Ibu sekalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat disibukkan membuat parit waktu itu, ya, sampai akhirnya, ya, terjadi apa yang terjadi, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kelewat sholat asar. Dalam riwayat yang lain itu sampai dikerjakan antara sholat maghrib sama sholat isya. Ya, artinya setelah sholat maghrib gitu Bapak Ibu, karena sudah selesai, waktunya sudah selesai. Dan ini menjadi dasar ketika orang terluput dari sholat, yang dikerjakan adalah menghargai waktu sholat dulu, sholat maghrib dulu, baru mengerjakan sholat yang terluput. Jangan sampai ngerjain sholat asar, khawatir apa? Luput dua-duanya, apalagi maghrib waktunya sedikit. Nah, ini ceritanya. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dengan bahasa yang mungkin, ya, sangat syadid, sangat kuat gitu, ya, kuat kecewanya beliau. Mala Allahu quburahum wa buyutahum an-nar. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan orang kafir yang menyerang Rasul itu, menyerang ke Madinah itu, memenuhi kuburannya dan rumah-rumahnya dengan api. Kama syaghaluna an salatil wusta. Karena mereka itu sudah menyibukkan kita dari salat yang tengah ini, salat asar. Rasul berdoa semoga mereka itu dipenuhi api rumah dan kuburannya. Ya, cuma
rumahnya, kuburannya dipenuhi api. Karena mereka itu menyibukkan kita dari sholat yang tengah. Hatta ghabati syamsu, sampai akhirnya matahari tenggelam. Ya, wahya sholatil asri, yang disebut dengan sholatil wusta itu adalah sholat asar. Hadis riwayat Bukhari. Niki, makanya sholat asar perlu kita waspadai. Ya, kalau kita lihat kesibukan, memang orang itu sholat asar itu gampang meleset. Ngapunten ya, karena kadang pulang kerja nih, kan belum di kantor, belum sempat jamaah, karena keburu waktu, akhirnya di jalan macet, akhirnya luput. Ya, monggo sama-sama kita perhatikan ya tentang sholat kita, lebih-lebih sholat wusta. Ya, oke. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perkara yang kelima tentang sesuatu hal yang bisa membatalkan amalan. Ya, dua, yaitu yang kita bahas pada kali ini, yaitu at-takdzibu bil qadar, satu, kemudian tarkus sholati al-wusta, yaitu tarkus sholatil asr. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita telah baca, apa yang telah kita sama-sama ya saling menasihati ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan amal kita diterima dan menjadikan sebuah amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد